Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kita masih dikaruniakan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Umur kita nggak tahu, awal Ramadan masih hidup, kemudian bisa saja apakah di pertengahan, di akhir Ramadan barangkali kita sudah tidak ada. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan. Kita jadikan kehidupan kita ini agar kita dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kehidupan kita ini sebagai ladang untuk ibadah dan beramal soleh insya Allah. Berselawat salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Bapak Haji Muhammad Lakatoni. Yang saya hormati Ketua MUI Provinsi Papua Barat Ustadz Ahmad Nosrau, seluruh jamaah yang saya tidak sebutkan satu namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan juga dengan atas undangan dari MUI Provinsi Papua Barat, saya dapat bersilaturahim, bertatap muka dengan kaum muslimin dan muslimat di Kabupaten Kaimana ini. Setelah semalam di Masjid At-Taqwa, kemudian pagi ini di Masjid Al-Kautsar. Barangkali bingung jamaah, Pak Ustadz kok ada di sini? Tadi pagi sebentar ada di TV One, itu rekaman. Saya dengan Ustadz Abdul Somad. Temanya tentang keutamaan waktu subuh, satu lagi tentang apa saya lupa. Itu sebelum saya berangkat ke Turki. Jadi sudah direkam dulu, bukan berarti saya bisa membelah diri jadi dua, satu di Jakarta, satu di Kaimana. Tidak, saya tidak punya karomah, ya. Saya ini bukan wali, bukan waliullah, tapi wali murid. Ya. Kalau Pak Wagub ini pernah jadi camat, ya, itu jadi walinya warga. Karena wali itu artinya menunjukkan kedekatan. Tidak ada yang memisahkan, tidak ada jarak. Maka kalau ada istilah wali murid, ya karena murid itu sangat dekat dengan kita. Ada wali sekolah, kepala sekolah itu juga orang yang sangat dekat dengan anak didiknya. Ada wali kota, itu orang yang bertanggung jawab mengurusi rakyat warga kota sehingga dia tidak ada jarak, tidak berjarak dan tidak terpisahkan dengan warga yang ada di kota tersebut. Ya. Kalau waliullah
itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, tidak ada jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa waliullah di zaman sekarang? Sebenarnya kalau kita lihat istilah Al-Qur'an, disebutkan di dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para wali, para kekasih Allah itu, mereka tidak akan ada rasa khawatir, rasa takut, dan tidak ada rasa sedih. Mereka tidak takut menghadapi masa depan. Mereka tidak sedih kalau mengingat masa lalu. Kenapa? Karena tumpuan hidupnya, harapan hidupnya, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, siapa para wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang menjaga keimanannya, konsisten dengan keimanannya, komitmen dengan keimanannya, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah dan siksa Allah. Mereka itu orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ini kalau kita beriman, kalau kita bertakwa kepada Allah, tentu dengan kadar ketakwaannya bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Itu kategorinya kita sudah termasuk wali Allah. Karena kalau ahli maksiat, nggak mungkin subuh-subuh datang ke masjid sholat berjamaah. Betul? Ini wali-wali Allah semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang kafir ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, mana mungkin dia dapat menginjakkan kakinya ke rumah Allah, sujud kepada Allah, hanya bermohon meminta kepada Allah? Tidak mungkin. Maka kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan auliyaullah, yaitu orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di ayat yang tadi saya baca ketika salat rakaat kedua itu, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman itu kadang-kadang harus diingatkan bahwa hati-hati wahai orang yang beriman, keimananmu itu terancam, keimananmu itu bisa surut, keimananmu itu bisa rendah, keimananmu itu bisa hilang. Maka kita harus jaga keimanan itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Orang beriman aja masih disuruh bertakwa kepada Allah, ya. Nggak cukup orang beriman hanya mengaku-ngaku beriman. Banyak orang mengaku beriman, ya, tapi sholat enggak. Ngaku beriman tapi puasa enggak. Ngaku beriman, sholat subuh enggak. Ngaku beriman, bersolawat kepada Nabi juga enggak. Ngaku beriman, KTP-nya Islam tapi masih menjalankan maksiat. Istilahnya apa? STMJ. Ya, sholat tetap, maksiat jalan terus.
Nauzubillah min zalik. Maka itu kita harus konsisten bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kamu mati, kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi ini ada satu hal yang penting untuk saya sampaikan dalam rangka menyempurnakan amal ibadah puasa kita. Satu, tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Insya Allah. Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Kalau orang puasa Ramadan tapi tidak membaca Quran, tidak khatam Quran, berarti dia belum sampai kepada hakikat dan tujuan daripada ibadah puasa Ramadan. Kenapa? Ibadah puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah untuk merayakan dan untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Ayatnya jelas, tadi sudah saya baca juga di rakaat pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang kedua, dalam rangka kita menyempurnakan amal ibadah puasa Ramadan itu ada satu amal yang jangan kita tinggalkan, yaitu apa? Bersedekah. Pak Ustadz, bukannya sedekah itu buat orang-orang kaya saja mampu? Enggak. Banyak orang kaya, orang mampu tapi enggak sanggup bersedekah. Mampu tapi enggak sanggup. Ada? Banyak. Secara harta mampu, ekonominya mampu, lebih, tetapi dia tidak sanggup untuk bersedekah. Kenapa? Karena tidak ada panggilan iman. Ya. Orang kaya tapi nggak punya iman, nggak percaya kepada hari akhirat, nggak percaya bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah." Harta kita itu tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Kita keluarin 2.000, 5.000 perak setiap hari, itu nggak berkurang harta kita. Maka banyak orang yang secara harta ekonomi mungkin kurang mampu, tapi dia sanggup bersedekah. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allah dan hari akhirat. Tapi berapa banyak orang kaya, orang yang mampu secara ekonomi, dia nggak sanggup bersedekah. Kenapa? Karena dia takut, dia khawatir kalau sedekah itu akan mengurangi hartanya. Nah ini, jadi memang ukurannya beda. Standar orang beriman dengan orang yang tidak beriman itu bedanya jauh. Ya. Kalau orang beriman yakin harta yang dia keluarkan, yang dia sedekahkan, dia berikan kepada orang lain. Apalagi di bulan puasa kita memberikan hidangan takjil, memberikan hidangan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, itu pahalanya luar biasa. Nabi SAW mengatakan, "Man fattara shaiman." Siapa orang yang memberikan makanan buat orang berbuka puasa, kana lahu mithlu ajri shaimi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuka puasa itu. Min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang tadi berpuasa yang dia beri makanan berbuka. Ya. Pahala orang itu nggak berkurang. Ya. Allah berikan pahala seperti orang yang berbuka puasa tadi,
dia menahan lapar, menahan haus, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pahala yang seperti itu kepada kita yang memberi makanan berbuka puasa, dan tidak mengurangi pahala orang tersebut. Luar biasa, alhamdulillah. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah memberi makanan puasa itu pahalanya sebesar itu? Apakah dengan memberi makanan berat? Tidak, kata Nabi. Pahala yang seperti itu Anda dapatkan, itu cukup dengan Anda memberikan seteguk air. Itu pahalanya udah dapat seperti itu. Atau memberikan separuh butir kurma. Kurma dibagi dua, Anda kasih makan kepada saudara yang berbuka puasa. Kita punya satu kurma, kita bagi dua, dia makan setengah, saya makan setengah. Itu pahalanya sudah sama dengan orang yang kita berikan makanan berbuka puasa. Subhanallah. Maka itu hadirin masyarakat muslimin dirahmati Allah, ayo sempurnakan amal ibadah puasa ini dengan kita bersedekah. Kita mesti punya target. Sehari sedekah Ramadan kita berapa? Insya Allah. Jangan takut, jangan pikirkan, saya masih banyak kebutuhan di rumah, nanti berkurang pula. Ya, ibu-ibu nanti mikir pulang di rumah, wah Pak Ustadz ini suruh kita tiap hari sedekah bulan Ramadan, nanti berkurang uang dapur kita, ya, uang makan kita berkurang. Enggak. Ibu bisa masak di rumah dengan jatah seperti yang diberikan oleh suaminya, tapi berbagi dengan tetangga, berbagi dengan jamaah masjid, walaupun itu semangkok kolak, walaupun itu satu teko air putih, tidak usah air macam-macam, air putih saja. Ya. Tapi kalau mau lebih dari itu ya bagus ya. Jangan nanti semua datang air putih semua. Satu teko kecil air putih itu sudah pahalanya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa sisihkan makanan berbuka puasa ini, ada kurmanya, ada apa namanya itu, ada apa, keleponnya satu ya, ada lagi ditambah risol, bergantian tiap hari seperti itu. Ada yang bikin pulut, ada yang bikin lontong, ada yang bikin macam-macam bergantian tiap hari. Nah, 30 hari di bulan suci Ramadan kalau kita bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk bersedekah di bulan Ramadan, maka ini akan menyempurnakan pahala ibadah puasa kita, insya. Karena itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan 6 keutamaan sedekah ketika kita berpuasa Ramadan. Apa yang pertama? Pahala sedekah di bulan Ramadan itu mengikuti keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ya, nilainya lebih, nilainya plus. Kalau kita sedekah di hari biasa di bulan Ramadan itu biasa, pahalanya biasa, Allah berikan 10 kebaikan. Tapi kalau kita bersedekah, apalagi sedekah pangan, makanan buat orang yang berbuka puasa, orang fakir miskin, anak-anak terlantar, ya, orang-orang papa yang tidak punya bahan makanan, tidak punya makanan untuk berbuka puasa, kita berikan, maka itu pahalanya di bulan suci Ramadan itu berlipat ganda seperti yang tadi disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang kalau sedekah bulan Ramadan itu termasuk mendapatkan pahala membantu orang berpuasa. Ya. Orang puasa dapat pahala. Kalau kita bantu dia untuk bisa tahan puasanya sampai maghrib terbenam matahari, itu kategorinya nambah membantu orang lain supaya bisa sanggup berpuasa. Ini pahalanya lain lagi.
Insya Allah. Sebab banyak orang yang tergoda, ya, imannya lemah. Dia berpikir, ngapain saya puasa? Ini orang susah. Kalau bahasa Betawinya, suseh. Ya, lebih bawah lagi dari susah. Udah belangsak, udah melarat, ya. Susah makan, susah jadinya. Ya. Dia berpikir, ngapain saya puasa? Hari-hari biasa juga saya udah susah makan. Cari makan aja susah. Ya, nafkahi keluarga aja susah. Nah, kalau Bapak Ibu bantu orang itu untuk bisa berpuasa, luar biasa. Beri bantuan sembako, beri bantuan makan buka puasa sehingga orang lain bisa menikmati ibadah puasa ini. Sebab ada orang umat Nabi Muhammad SAW, mereka ini tidak puasa bukan karena tidak punya iman, tapi nggak punya kemampuan finansial untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Maka ketika kita membantu orang berpuasa, membantu orang supaya bisa berpuasa, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita dapat pahala menggabungkan antara puasa dengan sedekah. Ya. Sebab kalau kita gabungkan satu amal soleh dengan amal soleh yang lain, tentu Allah akan berikan balasan pahala yang luar biasa. Pahala orang yang berpuasa itu di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti dia menanam satu butir benih yang dia tanam itu lalu menumbuhkan sab'a sanabil, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 1 tangkainya itu memberikan atau berbuah 100 biji. Jadi 700 kali lipat pahalanya. Nah, pahala puasa kita dapat, pahala infak sedekah kita dapat, yaitu apa? Kita menambah pundi-pundi amal saleh kita, pahala kita di sisi Allah 700 kali lipat pahalanya. Insya kita keluar uang 1 hari 5.000 rupiah untuk beli makan. Orang yang gak sanggup berbuka puasa, pahalanya Allah bisa ganti dengan pahala tabungan akhirat, atau Allah balas langsung di dunia. 5.000 kali 700 kali berapa? Ya? Siapa yang bisa hitung-hitungan di sini? 5.000 kali 700, 5 kali 7 berapa? 35. 5.000 nolnya 3, betul? Ditambah nolnya 2, 700. Jadi berapa? 300. Hah? 3.500.000. Itu kalau kita mau hitung matematika. Ya, kalau kita mau hitung matematika, kita sedekah 5.000 rupiah setiap hari, Allah bakal ganti kita 3.500.000. Mungkin dalam bentuk cash, mungkin juga tidak dalam bentuk cash. Dalam bentuk apa? Kesehatan. Dalam bentuk apa? Istri yang salehah, anak yang saleh, tetangga yang saleh, kendaraan yang saleh, pakaian dari yang halal, makanan dari yang halal. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan untuk beribadah, kita bisa bangun malam, kita bisa sholat subuh ke masjid, itu bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita bersedekah. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menggabungkan puasa dengan sedekah itu adalah cara paling ampuh
untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita. Insya Allah. Semakin banyak kita bersedekah di bulan puasa, semakin banyak dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Yang kelima, ini kata Imam Ibn Rajab, sedekah itu menutupi kekurangan yang ada dalam ibadah puasa kita. Barangkali ketika kita puasa, kita kurang sempurna niatnya, kurang sempurna amalnya, puasa tapi masih memikirkan hal-hal yang negatif, puasa tapi kadang-kadang ucapan kita tidak terkontrol, puasa kadang-kadang mata kita tidak terkontrol, hati kita tidak terkontrol. Nah, yang kurang-kurang ini bisa ditutup oleh Allah dengan pahala kita bersedekah saat kita berpuasa bulan Ramadan. Yang keenam, yang terakhir, karena sedekah itu esensinya sama dengan puasa. Ya, apa hikmah puasa? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang tidak mampu. Yang kadang-kadang sehari makan, sehari nggak makan, atau berhari-hari nggak makan, baru dapat uang bisa makan setelah beberapa hari. Maka kita disyariatkan untuk berpuasa Ramadan adalah untuk merasakan apa yang sering diderita oleh kaum fakir miskin yang kesulitan untuk mendapatkan makanan atau uang untuk membeli makanan. Maka insya Allah dengan kita bersedekah saat kita berpuasa di bulan Ramadan, itu faedahnya, pahalanya sangat besar di sisi Allah. Karena apa? Karena yang keenam ini kita berarti sampai kepada tujuan daripada hikmah ibadah puasa, merasakan kesulitan orang-orang fakir miskin, sehingga kita mau berempati dan bersedekah kepada sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan iman Islam kita, Allah ta'ala jaga ketakwaan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi harta, keluarga, dan kehidupan kita semua para jamaah Masjid Al-Kautsar ini. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.